Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 112011110 dari kelas 1 Applikom Statistik STIE Bank BBD Jateng. Pertemuan kali ini saya akan membahas kembali latihan soal mengenai analisis regresi berganda menggunakan SPSS seperti pertemuan sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Applikom Statistik. Pada soal pertama, di mana PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Langkah penyelesaiannya yaitu masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel penjualan ke dependent, promosi ke independent, dan stand juga ke independent. Lalu klik statistik, kita centang semua kolom di sebelah kanan, lalu continue, lalu plot, kita pilih histogram pada standar residual plot, continue, lalu kita klik option, kita sesuaikan di mana kolom entry kita isi 0,05, pilih include constant in equation, dan missing values-nya kita pilih exclude cases listwise, lalu kita continue, dan OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Ya, terdapat 8 tabel dengan satu histogram, seperti ini. Selanjutnya kita analisis tabel deskriptif statistik, di mana min dari penjualan adalah 236,55 dengan standar deviasi sebesar 63,77, kemudian min dari promosi adalah 38,95 dengan standar deviasi 15,632, kemudian min dari stand sebesar 187,85 dengan standar deviasi 34,58. Dan jumlah data yang tersebar N dari masing-masing sebesar 20. Lalu analisis dari tabel korelasi didapat. Pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,066 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah lemah. Kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,104 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Kemudian, analisis hasil dari tabel model summary didapat. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,173. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian kolom R square 0,30 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 3% dan 97% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kolom standar error of estimate sebesar 65,674 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 65,674 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 63,77. Kemudian, analisis dari tabel koefisien. Maka didapat hasilnya yaitu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient, yaitu kolom B ini didapat konstan sebesar 196,933, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar negatif 0,649,
dan koefisien variabel Stan sebesar 0,346, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y 196,933 ditambah negatif 0,649 X1 ditambah 0,346 X2, di mana Y sama dengan variabel penjualan, X1 variabel promosi, X2 variabel stand. Pembahasan terakhir yaitu nomor 2, di mana suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat 3 variabel, yaitu usia sebagai X1, pengalaman kerja sebagai X2, dan income sebagai Y. Lalu ada 11 data, dan tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sebesar 0,05. Nah, langkah penyelesaiannya seperti biasa, masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan variabel income ke dependent, variabel usia dan pengalaman kerja ke independent. Kemudian kita pilih statistik, kita centang semua pada kolom sebelah kanan, lalu continue, kemudian pilih plot, kita pilih histogram pada standar disk residual plot, continue, kita pilih option, use probability of P entry sebesar 0,05, kita centang include constant, missing value-nya kita pilih exclude cases listwise, continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Terdapat 8 tabel dengan 1 histogram. Selanjutnya kita analisis tabel deskriptif, di mana min dari income sebesar 77.263,64 dengan standar deviasi 13.723,431. Kemudian min dari usia sebesar 39 dengan standar deviasi sebesar 4,879. Lalu min dari pengalaman kerja adalah 8,64. Kemudian standar deviasinya sebesar 2,908. Dan jumlah data yang tersebar, N, dari masing-masing sebesar 11. Lalu analisis dari tabel korelasi didapat nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,369 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia lemah. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,273. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah lemah juga. Analisis hasil dari tabel model summary didapat. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian kolom R square sebesar 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14% dan 86% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom standard error of estimate sebesar 14.212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 14.212,207 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income yang sebesar 13.723,431. Lalu analisis dari tabel koefisien, maka didapat hasilnya
Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 115.724,575, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sebesar negatif 889,216 dan nilai koefisien variabel pengalaman kerja sebesar negatif 437,858, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 115.724,575 ditambah negatif 889,216 X1 ditambah negatif 437,858 X2, di mana Y variabel income, X1 variabel usia, X2 variabel pengalaman. Kemudian, estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun, yaitu bisa dihitung Y sama dengan 115.724,575 ditambah negatif 889,216 dikali 40 ditambah negatif 437,858 dikali 11, maka hasilnya Y sama dengan 115.724,575 ditambah negatif 35,564 ditambah negatif 4.816,438, maka hasil akhirnya Y sama dengan 75.339,497. Jadi untuk estimasi income seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun yaitu sebesar 75.339,497. Selanjutnya, jika sudah selesai dapat kita simpan filenya, klik file, save, kita beri nama output latihan 1 dan 2 pertemuan 12. Lalu kita save. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis regresi berganda dengan SPSS. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.